Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan syukur yang sebenar-benarnya, menghabiskan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Selawat beriring salam marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta umat yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah dengan penuh harapan kiranya kelak di yaumil akhir kita termasuk dari umat beliau mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan 3 poin, 3 adab dari adab dalam walimatul urus. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan adab-adab berikutnya. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab beliau ini, Mausu'ah Adabil Islamiyah, adab yang keempat yaitu janganlah seorang yang mengadakan walimatul urus mengundang orang kaya dan meninggalkan orang miskin. Islam tidak menilai dari jabatan, kedudukan, kekayaan, harta benda. Dalam pandangan Islam, seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin itu harus disamakan. Mereka semua adalah saudara kita. Maka dalam hal ini, Islam tidak membenarkan, tidak membolehkan orang yang mengadakan walimatul urus, resepsi pernikahan, hanya menghadirkan, hanya mengundang
orang-orang kaya saja dan tidak mau mengundang orang-orang miskin. Apa yang kita lihat pada hari ini, di mana pesta pernikahan atau walimatul urus ini diadakan di tempat khusus atau di gedung serbaguna misal. Ini sangat sering kita dapati bahwa nggak ada tuh yang hadir orang-orang miskinnya. Tapi yang diundang hanyalah orang-orang kaya. Dan ini tentunya tidak dibenarkan dalam Islam. Hal seperti ini telah menyelisihi ketentuan syariat agama kita yang sempurna ini. Hal seperti ini telah menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Sekali lagi dalam Islam, bahwa kedudukan dalam pandangan agama setiap muslim itu sama. Hanya yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Syekh menyebutkan di sini, mengundang orang kaya saja dan meninggalkan orang miskin bukanlah ajaran Islam. Bahkan kata beliau, pada hakikatnya bertentangan dengan ajaran Islam dan ruh Islam itu sendiri. Dan hal seperti ini, mengundang orang kaya dan tidak disertakannya orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, akan mematahkan hati, akan menyakiti hati orang-orang miskin, orang-orang fakir. Yang semestinya, kalau mau kita perhatikan, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dalam situasi kondisi makan-makan seperti ini, sebenarnya yang paling membutuhkan dari makanan, dari resepsi pernikahan itu bukan orang kaya, tapi justru adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ketika mereka ditinggalkan, ketika mereka tidak diundang, ini akan sangat menyakiti hati mereka. Akan terasa betul di hati mereka. Dan ini akan menimbulkan sakit hati yang mendalam. Akan mengundang kecurigaan, suudzon kepada tuan rumah atau yang mengadakan resepsi bahwa mereka adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Dan tidak peduli, bahkan menghina orang-orang fakir dan miskin. Karena ini tanpa bisa dihindari. Ketika yang diundang hanya orang-orang kaya, apalagi misalkan ada hubungan kerabatan tapi karena miskin tidak diundang, ini akan semakin menyakitkan hati mereka. Dan yang ada di benak mereka, dan yang ada di pikiran mereka, ketidaksukaan dengan orang-orang kaya tersebut. Yang ada di hati mereka adalah kecemburuan, sakit di hati mereka. Dan ini mungkin saja pada hari ini sangat banyak dilanggar oleh kaum muslimin, oleh saudara-saudara kita yang mengadakan resepsi pernikahan terkhusus ketika itu dilakukan di gedung-gedung tertentu. Tidak di rumah mereka. Dan beberapa kesempatan yang bisa kita cari informasi dari orang yang mengadakan pesta pernikahan di gedung, bukan di rumah mereka, bukan di tempat tinggal mereka. Ini salah satu indikasinya adalah karena mereka mengundang hanya orang-orang kaya saja. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Maka yang terpikir bagi orang-orang miskin ketika mereka tidak diundang, mereka menganggap keinginan orang-orang yang, keinginan tuan rumah yang mengadakan resepsi pernikahan itu hanyalah untuk menyombongkan diri dan membanggakan di hadapan orang-orang kaya. Nah,
Memang seperti itu kenyataannya. Di mana kita dapati undangan atau pesta pernikahan, walimatul urus, yang hanya mengundang orang-orang kaya, maka yang kita lihat mereka adalah ingin membanggakan diri, ingin menampakkan, menyombongkan dirinya. Ini loh saya, ini loh kami, inilah kemampuan kami. Allahu Akbar. Tanpa mereka sadari, tanpa mereka sengaja sekalipun, dan kondisi ini akan menyakitkan dan mematahkan hati orang-orang fakir dan miskin. Ketika walimah hanya mengundang orang-orang kaya saja. Dan walimah yang seperti ini secara atau dalam pandangan Islam mengundang orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin, meninggalkan orang-orang miskin adalah seburuk-buruk makanan yang dihidangkan dalam resepsi pernikahan tersebut. Ini pandangan Islam. Walaupun mungkin dalam pandangan yang punya acara atau orang yang hadir, Masya Allah, ini walimah yang sangat bagus, resepsi yang megah, ya, resepsi yang menyenangkan. Tapi ingat, dalam pandangan Allah, dalam pandangan Islam, dalam pandangan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa walimah yang seperti ini adalah seburuk-buruk makanan yang dihidangkan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, keduanya meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yud'a laha al-aghniya'u wa yutrakul fuqara'u." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana hanya orang-orang kaya yang diundang untuk menghadirinya, sedangkan orang-orang fakir dan miskin ditinggalkan, tidak diundang. Seburuk-buruk makanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kita harapkan tujuan dari kita mengadakan resepsi pernikahan untuk mendapatkan ridha keberkahan Allah, mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Bagaimana mungkin kalau dalam pandangan Allah bahwa pernikahan, resepsi yang mengundang orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin adalah seburuk-buruk makanan, akan mendapatkan ridha Allah, akan mendapatkan keberkahan, Anda akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Sudah seharusnya, sudah semestinya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk menghindari perbuatan seperti ini dalam mengadakan resepsi pernikahan. Tapi sangat kita sayangkan dan sangat menyedihkan bagi kita bahwa hal ini justru hal yang dianggap biasa. Bahkan mereka sama sekali tidak merasa kalau apa yang mereka lakukan itu telah menyelisihi agama Allah, telah menyelisihi ketentuan Islam, telah menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita maklumi atau kita paham betul banyaknya walimah yang diadakan di tengah-tengah kaum muslimin hari ini sudah sejak dari awal pun sudah rusak dari niatnya, dari apa yang dihadirkan.
sudah sangat rusak. Artinya memang dari awal sudah terjadi penyelisihan terhadap ketentuan adab-adab Islam. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, sebagian dalam riwayat disebutkan dicegah dari orang-orang yang datang membutuhkannya dan diundang kepadanya orang-orang yang tidak membutuhkannya. Rasulullah SAW menggambarkan pada asalnya, pada hakikatnya ikhwan, bahwa yang paling butuh dengan walimah itu, dengan makanan yang dihidangkan dalam walimah itu bukanlah orang kaya. Tapi siapa? Adalah fuqara wal masakin. Orang-orang miskin. Dan sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa orang miskin sangat mengharapkan ketika ada walimatul urush, kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan makanan enak. Apalagi itu pesta misalkan dari orang yang punya kemampuan. Tapi sangat disayangkan, ternyata mereka tidak memperolehnya. Ternyata mereka tidak mendapatkannya. Apa ini tidak menyakitkan? Sekali lagi lihat Rasulullah mengatakan dalam sebagian riwayat bahwa orang miskin itulah yang membutuhkan dengan undangan itu. Orang miskin itulah yang sebenarnya sangat membutuhkan makanan dalam walimah. Apalagi itu yang diadakan oleh orang-orang kaya. Ketika disuguhkan makanan yang enak, ketika disuguhkan daging misal, belum tentu setahun sekali orang fakir atau miskin itu pernah makan yang enak, pernah makan daging. Belum tentu pernah mereka makan ayam, makan ikan. Keseharian mereka adalah ya paling pantar tahu tempe. Maka ketika walimahan diadakan seperti ini tentunya mereka sangat butuh. Dan inilah yang mengakibatkan sakitnya hati mereka ketika mereka tidak mendapatkan undangan dari walimah yang diadakan di tempat mereka. Ini perlu kita perhatikan. Apapun alasannya, sudah tidak layak atau sudah semestinya kaum muslimin menghindari melakukan resepsi pernikahan dengan mengundang hanya orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskinnya tidak diundang atau ditinggalkan. Camkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, makanan yang terhidang dalam walimah yang seperti ini, kata Nabi SAW, syarrut tu'am, tu'amul walimah, yud'al aghniya'u wa yutrakul fuqara. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk makanan. Bisa kita bayangkan, seburuk yang makanan yang paling buruk dalam pandangan Islam, makanan yang paling buruk dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ketika seorang mengadakan walimah hanya mengundang orang-orang kayanya dan meninggalkan para fuqara dan masakin. Ini adab yang keempat dalam adab mengadakan resepsi pernikahan. Adab yang kelima yang harus diperhatikan atau dihindari, berlebih-lebihan dalam menyelenggarakan walimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, dalam Al-Quran, yang melarang, mengharamkan bagi umat ini, bagi hamba-hambanya yang beriman, untuk berlebih-lebihan dalam segala hal. Dan termasuk dalamnya berlebih-lebihan dalam melaksanakan atau mengadakan walimatul urush, pesta pernikahan.
Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31 Allah berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah kamu berlebih-lebihan, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka sangat pantas kalau ternyata rumah tangga yang dibangun, yang dibina, yang diawali dengan walimah yang seperti ini, orang fakir, miskin tidak diundang orang kayanya, kemudian walimahnya berlebih-lebihan, tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan ketenangan, tidak mendatangkan kebahagiaan kepada rumah tangga yang baru yang dibina tersebut. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan sangat jauh dari apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Lihat Allah katakan, Allah dengan tegas melarang, mengharamkan umat ini, la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak pernah ridha dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan para hambanya berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, yaitu perkara keluar dari batasan-batasan kewajaran. Wajib atas tuan rumah agar tidak berlebih-lebihan dalam menghidangkan berbagai macam jenis makanan dan minuman. Yang makanan tersebut dibuang ke tempat sampah. Itu yang kita lihat. Makanannya bermacam-macam, Masya Allah, banyak dan jumlahnya yang begitu banyak. Begitu juga macaman makanannya yang begitu banyak. Sehingga apalagi yang datang itu orang-orang kaya. Ketika mereka makan, hanya ya sekedar, bahkan yang banyak kita lihat lebih banyak makanan yang dibuang ke tong sampah, ke tempat sampah daripada apa yang mereka makan. Ini akibat dari karena berlebih-lebihan hidangan yang disuguhkan oleh tuan rumah, oleh orang yang mengadakan resepsi pernikahan. Tapi sediakanlah, siapkanlah sesuai dengan kebutuhan. Untuk apa berlebihan? Atau bahkan ketika itu misalkan orang yang miskin, bahkan mereka berlebih-lebihan dalam makannya sampai berlebihan kenyangnya. Ini pun tidak benar. Orang kaya berlebihan dan dibuang sisanya, sedangkan orang miskin memang dihabiskan makanannya, tapi bahkan mereka berlebih-lebihan sampai kekenyangan. Ini enggak dibenarkan dalam Islam. Maka sudah sepantasnya, sepatutnya bagi tuan rumah hendaklah memberikan hidangan itu sesuai saja dengan kewajaran. Bagaimana mungkin wajar karena dia orang mampu, misalkan jenis makanannya, lauk pauknya sampai bermacam-macam. Kalau memang banyak yang diundang, ya 1, 2 macam, 3 macam, misalkan lauknya untuk sebagai pilihan, bolehlah. Begitu juga makanan-makanan yang lainnya, pendampingnya, pudingnya, entah apa lagi di situ. Begitu juga minumannya, Allah Akbar. Untuk perhatikan di pesta-pesta yang kita lihat sekarang itu, gelas di atas meja mereka tidak lebih banyak yang diminum ketimbang yang masih sisa ketika yang makan itu meninggalkan tempat makannya. Begitu juga makanannya, begitu juga nasinya, begitu juga lauknya. Karena apa yang disediakan sudah melebihi batas kewajaran.
Ditambah lagi ini juga harus perhatian bagi kita yang diundang, bagi kaum muslimin. Jangan mentang-mentang Anda orang kaya, ngambil tapi tidak dimakan. Ngapain diambil banyak? Ambillah sesuai dengan kebutuhannya. Ikhwani wa akhwati, apa yang kita ambil dari makan itu, kita harapkan di sana ada keberkahan yang Allah berikan. Karena sudah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa setiap makanan di sana ada keberkahannya. Namun ketika kita makan, kita tidak tahu di mana keberkahan. Saat makanan kita sisakan, kita nggak tahu apakah Allah letakkan keberkahan dalam makanan itu di yang tersisa atau yang sudah kita makan. Bahkan sehingga Islam mengajarkan kepada kita, sekalipun sisa-sisa di jari tangan kita harus kita bersihkan makanan itu. Makanya Islam mengajarkan hendaklah jari kita yang kita gunakan untuk makan itu dijilat selesai kita makan. Kenapa? Karena kita nggak tahu keberkahan dari makanan itu letaknya Allah buat di mana. Tapi yang jelas ketika kita makan di piring kita itu insya Allah sudah ada keberkahan Allah letakkan untuk kita. Allah siapkan untuk kita hamba-hambanya. Kalau Anda tidak mau makan banyak, jangan banyak ngambil. Apalagi misalkan tidak sesuai dengan selera kita. Nggak apa-apa, nggak usah makan, nggak masalah. Kalau memang benar-benar nggak bisa kita makan, ambil yang lain, misalkan pudingnya atau makanan pendampingnya atau buahnya. Yang penting kita ikut makan di sana. Jangan pernah menyisahkan makanan. Ini kedua belah pihak dalam kondisi kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, Masya Allah. Dari yang mengundang, dari tuan rumah menyediakan makanan yang begitu mewah, yang melampaui batas kewajaran. Sehingga membuka pintu untuk berlebih-lebihan juga bagi orang yang diundang. Apalagi yang diundang pun seperti itu nggak mau tahu. Pokoknya dia ambil dulu. Dan memang sudah kebiasaan mereka. Bukan hanya di undangan. Di rumah mereka pun makan seperti itu. Memang sangat mengherankan. Sementara banyak saudara-saudara kita fakir dan miskin. Untuk makan saja mereka sulit. Tapi orang kaya tidak mau tahu. Tidak pernah berpikir membuang makanan seenak dengkul mereka. Ketika tuan rumah juga menyediakan makanan yang melimpah, yang melampaui batas, maka di sini akan terbuka pintu lebar akan terjadinya mubadzir. Dan perbuatan seperti ini tentunya tidak dibenarkan dan diharamkan dalam Islam. Melakukan perbuatan mubadzir. Apalagi terkadang kalau diadakan pesta itu di gedung serbaguna atau di gedung tertentu, ketika selesai resepsi itu yang tuan rumah nggak mau tahu dia. Karena dia sudah bayar semua, udah main tinggalkan aja. Belum tentu penanggung jawab akan mengambil, akan menyelamatkan makanan dan memberikan kepada orang yang membutuhkannya. Dan ini yang kita lihat. Sehingga makanan yang begitu bagus, begitu enak, dengan sama sekali tidak merasa risih mereka membuangnya ke tong sampah. Dan tidak memberikannya kepada para fuqara dan masakin. Ingat bahwa nikmat harta rezeki yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang yang mengadakan walimah dari walimahnya karena cara dia yang melampaui batas,
yang berlebih-lebihan sehingga terjadinya pemubadziran, harta makanan yang terbuang, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan kepada kita, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Pada harinya nanti kata Allah, anin na'im, dari semua nikmat yang Allah berikan. Ketika nikmat yang Allah berikan kita sia-siakan, kita buang berlebih-lebihan, maka pertanggungjawabanlah di hadapan Allah kelak di hari akhir, di hari kiamat. Kemudian kata Syekh di sini, sangat disayangkan bahwa tidak sedikit manusia pada zaman sekarang ini yang berlebih-lebihan dalam mengadakan resepsi pernikahan, dalam mengadakan walimatul urus, sangat banyak. Dan hampir kita lihat terjadinya pemubadziran atau membuang harta, membuang makanan dari resepsi pernikahan. Satu contoh saja, mungkin sepele bagi orang, yang melebihi batas yang dibutuhkan ketika membuat undangan. Allahu Akbar, sampai puluhan ribu satu undangan. Sampai puluhan ribu satu undangan. Yang padahal kita tahu tujuan dari membuat kartu atau surat undangan itu hanya menyampaikan pesan kepada orang yang akan kita undang. Kenapa harus mahal-mahal berlebihan? 10.000 kalau misalkan kita buat hanya 1.000 satu undangan. Yang 9.000-nya kesedekahkan ke fakir miskin. Masya Allah, sudah berapa banyak orang miskin yang terbantu. Ini enggak. Saya berbicara sesuai dengan faktanya. Karena saya pernah mendapatkan orderan mencetak undangan seperti ini. Harganya puluhan ribu. Harus begini, Masya Allah. Kira-kira ada bedanya enggak pesannya? Tujuan dari yang kita inginkan dari surat undangan itu ketika undangannya dengan mewah atau dengan sederhana. Sama saja hasilnya. Atau setidak-tidaknya sedang-sedang saja. Kenapa harus berlebihan? Allah Akbar. Dari sini sudah bisa kita lihat, sudah nampak jelas bahwa pernikahan seperti ini hanya untuk berbangga-bangga diri. Apalagi undangannya beribuan misal. Kali puluhan ribu, Masya Allah. Berapa banyak harta yang dibuang, tidak ada manfaat sama sekali. Ingat ikhwan, Allah katakan, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ingat, sesungguhnya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nanti pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan kadang-kadang sampai menyembelih, kata beliau di sini, ini terjadi tentunya di daerah mereka di Timur Tengah, menyembelih ratusan ekor kambing. Ya. Kalau di sana biasa di Arab itu di undangan pesta pernikahan itu jangankan kambing, onta guling, bukan kambing guling lagi. Satu meja itu Masya Allah bulat-bulat yang sudah dimasak, ya, kambing. Wah, kalau kambing biasa bagi mereka. Onta, sehingga kita lihat mubadzir dan di luar batas, ya, kewajaran dan kebutuhan orang yang diundang.
Ini perlu kita perhatikan sekali lagi, ikhwan, bagi yang hendak, yang ingin melakukan resepsi pernikahan untuk putri mereka, untuk anak mereka, atau mengadakan resepsi pernikahan untuk dirinya, cobalah perhatikan. Buatlah walimah itu sesederhana mungkin. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau memang undangannya banyak, ya udah sediakan banyak. Dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Begitu juga tadi sudah kita jelaskan, makanannya sudah bermacam-macam dan banyak. Ada lagi juga minuman-minumannya, Allah Akbar. Dan ini sangat jelas semua termasuk dalam kategori israf, berlebih-lebihan dan membuang harta. Dan ini menunjukkan keglamoran kepada manusia, padahal masih banyak kaum muslimin yang fakir dan miskin. Bahkan di sekitar orang yang mengadakan pesta dengan megah tadi, berlebih-lebihan tadi, ternyata ada saudara-saudara mereka fakir, miskin dari kaum muslimin. Apalagi kalau sudah undangannya glamor seperti ini, kebiasaannya, lazimnya bahwa yang akan hadir dalam undangan pesta pernikahan, walimah seperti ini hanyalah orang-orang kaya. Hanyalah orang-orang yang kaya, dan ini jelas-jelas mubadzir dan menghambur-hamburkan, membuang-buang harta, dan ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang fakir, orang-orang miskin, berbagai daerah, di tempat, bahkan di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan uluran bantuan dari kita. Kehidupan mereka sangat sempit, bahkan tidak jarang di berbagai tempat ya kelaparan, bahkan muncul penyakit-penyakit di kalangan orang-orang fakir dan miskin yang ditimbulkan karena kelaparan mereka. Sementara banyak dari kaum muslimin atau banyak di zaman ini ketika mengadakan walimah, masya Allah, bisa sampai miliaran. Coba, Allah Akbar. Untuk apa? Yang ada apa? Habis nikah ribut, suami istri, keluarganya cekcok. Bahkan tidak jarang walimahan yang megah, yang miliaran biayanya, tapi tidak lama setelah menikah bubaran, cerai, nikah lagi. Allah Akbar. Orang-orang yang berlebihan seperti ini dikhawatirkan akan terlepas dari mereka nikmat-nikmat Allah. Justru kebalikannya, bukan hanya akan hilangnya nikmat Allah dari mereka, bahkan kemurkaan, kebencian Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa mereka. Dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan kepada kita. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah. La azidannakum, pasti aku akan menambah nikmat tersebut, kata Allah. Tapi sebaliknya, jika kamu mengingkari, kufur, bahkan menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta nikmat yang Allah berikan, apa kata Allah? Maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jangankan mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah dari resepsi pernikahan, dengan berlebih-lebihan seperti ini akan mengundang murka dan kebencian Allah. Bahkan akan mengundang azab.
dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, berlebih-lebihan dalam dan mubadzir dilakukan untuk berbangga-bangga, pamer di hadapan manusia. Memang ini kebiasaannya. Dan ini memang lazimnya. Orang yang mengadakan walimatul urus, pesta pernikahan, dengan berlebih-lebihan, tidak lain tidak bukan ini semuanya hanya untuk pamer. Membanggakan kekayaan, membanggakan diri mereka, membanggakan jabatan mereka. Lihat Rasulullah SAW. Bisa kita bayangkan. Nabi dan Rasul dalam pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan. Hanya menyediakan walimahnya 1 ekor. Untuk berapa orang lah 1 ekor? Karena sesuai dengan kebutuhannya saja. Seandainya pun kita punya kemampuan, gak usah berlebih-lebihan. Dan ini akan mengundang kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Adab yang ke-6. Kita lanjutkan. Acara walima tidak berisi perkara mungkar. Ini sangat lalai kaum muslimin pada hari ini dari memperhatikan ini. Adab yang satu ini. Di mana walimah sekarang rata-rata berisi kemungkaran. Adanya maksiat yang di dalam resepsi pernikahan tersebut. Kata Syekh, wajib atas tuan rumah untuk tidak memasukkan perkara mungkar dalam acara walimah yang diadakannya. Seperti apa kemungkarannya? Sini beliau menyebutkan seperti adanya musik dan nyanyian yang berisikan kemungkaran. Kalau orang sekarang, mereka menganggap bukan pesta, bukan walimah namanya kalau nggak ada musiknya, kalau nggak ada keyboardnya. Allah Akbar. Padahal sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Untuk menyempurnakan nggak ada hubungannya. Tapi sering kita dapati mereka beralasan sekali seumur hidup saja kok masa nggak boleh. Allah Akbar. Musik dalam Islam hukumnya haram secara mutlak. Musik-musik yang kita lihat sekarang, keyboard itu mutlak. Keyboardan itu nggak ada keyboardan Islami, nggak ada. Musik Islami nggak ada. Dan perlu kita perhatikan dan perlu kita ketahui bahwa hukum musik sebenarnya sudah disepakati oleh para ulama kita akan keharamannya. Saya kasih satu contoh. 4 mazhab sepakat ijma akan haramnya musik dalam Islam. Namun sekarang kita lihat, Masya Allah, dianggap itu hal yang wajar, biasa. Maka seorang mukmin, seorang muslim seharusnya sudah sepatutnya memperhatikan ketika mengadakan walimah agar menjauhkan dari walimah ini musik-musik, lagu-lagu yang berbau kemungkaran. Kalau lagunya memang tidak ada kesepakatan. Artinya para ulama melihat apakah isi dari lagu itu, nyanyian itu. Kalau isinya kemungkaran, isinya cabul, keji, dan kata-kata yang nggak sesuai dengan akal pikiran manusia. Kalau diperhatikan apa yang keluar dari mulut para penyanyi itu, banyak isinya yang nggak sesuai dengan akal sehat manusia. Apalagi dari kenyataannya.
sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka ungkapkan. Misalkan nyanyian-nyanyian yang mengundang atau untuk nyanyi mengundang atau percintaan. Kita lihat, enggak sepantasnya, enggak masuk akal. Tapi namanya sudah dibumbui oleh syaitan, sudah dikasih garam bumbunya sehingga semuanya enak bagi mereka. Apalagi kalau kita lihat, Masya Allah, musiknya bergetar dada kita. Kok betah mereka bahkan menikmatinya. Kadang kita di dekat rumah kita ada pesta, Allah, nggak bisa tidur sampai tengah malam, sampai mereka selesai. Bergetar sampai ke tempat tidur kita, Allah Akbar. Tapi herannya kok bisa mereka menikmatinya. Dada kita yang jauh dari tempat itu aja sudah terasa sesak. Tapi bagi mereka ini perkara-perkara yang bahkan dianggap hal yang wajar, hal yang biasa untuk sekali seumur hidup, kata mereka. Begitu juga kemungkaran yang harus diperhatikan, di mana para undangan itu ikhtilat, bercampur baur. Iya, ini mungkin bisa kita katakan 75% khususnya di negeri kita, walimah yang diadakan itu undangannya bercampur baur. Tidak ada pemisahan antara undangan laki-laki dan undangan perempuan. Dan ini suatu kemungkaran yang sepatutnya, sewajarnya, semestinya harus dijaga, dihindari dari walimah kita yang seperti ini. Buat hijab, buat pembatas antara undangan laki-laki dan undangan perempuan. Apa butuhnya kita yang laki-laki harus bersama dengan undangan perempuan? Bahkan kita tidak butuh untuk melihat pengantin perempuannya. Begitu juga undangan perempuan tidak membutuhkan undangan laki-laki dan tidak membutuhkan pengantin laki-lakinya. Tapi kenyataan bahwa resepsi pernikahan yang diadakan oleh kaum muslimin di zaman kita ini bisa kita katakan lebih dari 75% di dalamnya terdapat banyak kemungkaran. Belum lagi kita ketahui kalau sampai punya musik tadi, musikan itu ya. Ya Allah, ada penarinya, penyanyinya menampakkan auratnya, Allah. Apa nikmatnya bagi mereka menonton keyboard yang seperti ini? Gak ada nikmatnya menonton keyboard itu. Gak ada manfaatnya bagi kita. Katanya untuk ketenangan, Allah Akbar. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim, jiwanya, hatinya tenang dengan kemungkaran. Bagaimana rela dengan senang hati orang yang mengadakan walimah untuk rumah tangga, untuk membangun, mengawali rumah tangganya dengan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Sekali lagi, bagaimana seorang mukmin hatinya tega, hatinya tenang, hatinya tentram dengan kemungkaran. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita sudah sampaikan 3 adab ya dari pertemuan kita. Yang pertama, hendaklah mengundang dalam walimah itu orang kaya dan juga orang miskinnya. Kemudian tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengadakan walimah, dalam menyuguhkan hidangan kepada para undangan kita. Yang ketiga yang kita sampaikan, dan yang keenam dalam bab ini, yaitu acara walimah tidak boleh berisi kemungkaran. Seperti apa yang kita lihat pada hari ini. Hampir saja pernikahan di mana-mana, pernikahan di mana-mana selalu kita dengarkan ada musik, disertai dengan musik. Apalagi kalau musiknya sudah sampai larut malam, Masya Allah. Biasanya kalau sudah sampai larut malam musik-musik seperti ini, ada lagi tambahan bumbuhannya dengan
minuman-minuman yang diharamkan dalam Islam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, kerabat kita sadar dengan ini semua dan menjauhkan diri mereka dalam mengadakan resepsi pernikahan dengan kemungkaran-kemungkaran seperti ini. Kita tutup dan kita sudahi pertemuan kita kali ini dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.